Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Ini kita akan update informasi dari sebuah media online yang bernama FX Street, teman-teman. Jadi ada sebuah informasi judul yang menarik, teman-teman, bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam jumlah pasokan XRP yang ada di bursa, teman-teman. Dan ini akan bisa menjadi indikasi awal bagi token XRP untuk mengalami kenaikan harga, teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk di dalam tulisan ini. Jadi kalau kita lihat di sini dalam informasi ini bahwa dalam beberapa waktu terakhir pasokan XRP atau jumlah XRP yang ada di market ini mengalami penurunan yang stabil. Dan ini menunjukkan adanya penurunan tekanan jual menurut data dari sentimen, teman-teman. Jadi Ripple juga hari ini sedang menguji stablecoin-nya dalam versi beta. Dan di sisi lain, para trader atau para whale sampai hari ini masih mengamati kasus dari Ripple melawan SEC, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa data dari sentimen ini, kalau kita lihat di sini data dari sentimen ini menunjukkan bahwa pasokan XRP atau jumlah XRP yang ada di dalam bursa atau dalam market ini mengalami penurunan yang signifikan, teman-teman. Jadi penurunan ini berarti bahwa jumlah token XRP yang tersedia untuk dijual di market atau di berbagai bursa itu semakin sedikit, sehingga ini akan mengurangi tekanan jual pada aset tersebut. Dan penurunan pasokan di bursa seringkali menjadi indikator potensi keuntungan bagi harga altcoin seperti XRP, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa investor besar atau para whale ini telah mengurangi kepemilikan token mereka, sementara trader dari retail itu malah mengumpulkan aset ini sejak terjadinya crash pada dunia kripto minggu lalu, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa para investor besar kemungkinan merasa bahwa harga XRP akan mengalami penurunan lebih lanjut, sedangkan para trader kecil atau trader retail melihat potensi keuntungan yang dimiliki oleh Ripple pada jangka panjang. Kemudian juga di sini ada informasi bahwa Ripple hari ini menguji dalam jaringan beta untuk stablecoin mereka yang bernama Ripple USD. Jadi perusahaan telah memberitahukan kepada para trader bahwa token ini belum tersedia untuk perdagangan atau penjualan dan juga masih menunggu mendapatkan persetujuan regulator, teman-teman. Jadi langkah ini menunjukkan bahwa Ripple berusaha memperluas ekosistemnya sambil menunggu regulasi yang diperlukan. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman, kita akan membahas tentang perkembangan kasus yang ada hari ini antara SEC melawan Ripple. Sekarang pertanyaan mendasarnya, apakah XRP itu adalah sekuritas? Jadi menurut putusan pengadilan yang dirilis pada tanggal 14 Juli, status XRP sebagai sekuritas itu bergantung pada jenis transaksi, teman-teman. Untuk investor institusi atau penjualan over the counter, XRP dianggap sebagai sekuritas. Namun untuk investor retail yang membeli token melalui penjualan programatik di bursa atau di market atau di exchange yang ada, XRP tidak dianggap sebagai sekuritas, teman-teman.
Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana keputusan hakim ini mempengaruhi Ripple, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat itu menuduh Ripple dan eksekutifnya telah mengumpulkan lebih dari 1,3 miliar US dollar melalui penawaran aset XRP yang tidak terdaftar. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa penjualan programatik atau di pasar atau di exchange itu bukan dianggap sebagai sekuritas, namun penjualan token XRP kepada investor institusi memang dianggap merupakan kontrak investasi, teman-teman. Sehingga Ripple perlu terus berlitigasi mengenai sekitar 729 juta US dollar yang diterima berdasarkan kontrak tertulis. Kemudian yang berikutnya, apa implikasi keputusan ini untuk industri kripto, teman-teman? Jadi keputusan ini memberikan kemenangan sebagian bagi Ripple dan SEC, tergantung pada sudut pandangnya. Ripple mendapatkan kemenangan besar karena penjualan di market atau di exchange itu tidak dianggap sebagai sekuritas, dan ini bisa berdampak positif bagi sektor kripto yang lebih luas. Namun keputusan ini tidak banyak membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang membuat aset digital menjadi sekuritas atau bukan. Kemudian ini kalau kita lihat di sini, apakah sikap SEC terhadap aset kripto akan berubah setelah adanya keputusan ini? Maka kalau kita lihat di sini bahwa SEC ini telah memperketat tindakan penegakan hukum terhadap industri blockchain dan aset digital. Bahkan mereka mengajukan gugatan terhadap platform seperti Coinbase dan Binance karena diduga melanggar hukum sekuritas Amerika Serikat. Meskipun terdakwa dapat menggunakan bagian dari keputusan Ripple untuk kepentingan mereka, SEC juga dapat menemukan alasan dalam keputusan ini untuk mempertahankan strategi regulasi mereka. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah keputusan pengadilan ini bisa dibatalkan, maka keputusan pengadilan ini adalah ringkasan keputusan parsial, teman-teman. Keputusan ini dapat diajukan banding setelah keputusan akhir dikeluarkan atau jika hakim mengizinkannya sebelum itu. Jadi kasus ini masih dalam fase pra-persidangan di mana Ripple dan SEC masih memiliki kesempatan untuk mencapai penyelesaian. Jadi ini update informasi tentang XRP, teman-teman. Tapi yang paling penting adalah bahwa hari ini supply di market itu sangat berkurang, sehingga kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga XRP, teman-teman. Kita lihat di sini dalam satu hari terakhir, ini XRP mengalami kenaikan sebesar 1,69% di angka 0,5803 US dollar per satu token XRP. Nah, kemudian pertanyaannya apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi bila teman-teman ingin melakukan pembelian atau penjualan token XRP, silakan teman-teman lakukan DIOR atau lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kalau kita lihat di sini MA50 masih berada di bawah MA200, teman-teman. Bahkan kalau menurut perkiraan saya mungkin tidak sampai satu minggu ke depan akan terjadi golden cross. Kalau ada pertanyaan kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP, menurut saya adalah pada saat MA50 garis merah ini memotong garis hijau MA200 ke atas atau terjadi golden cross, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Namun ini bukan ajakan untuk membeli. Teman-teman silakan lakukan investigasi secara mandiri. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.